cerita yang tidak mungkin tidak penting. Bahwa perjuangan seorang ibu punya nilai yang nggak mungkin bisa kita bayar sampai kapanpun. Dan tiap-tiap orang tidak selalu dihadapkan pada pilihan yang bisa memilih. Ada banyak orang-orang di luar sana yang hari ini dan stay relevant sampai hari ini yang mungkin satu hal itu yang bisa dia lakukan dan mau tidak mau untuk survive itu yang harus dia lakukan. Jadi nuansa atau narasi itu yang ingin saya bawa lewat film ini. Alright, Reza Rahadian. Sepertinya kita tadi udah sedikit masuk ke ceritanya atau konsep dari filmnya. Boleh sekalian diceritain ulang nggak, diingetin lagi ke teman-teman atau mungkin yang baru bergabung saat ini gitu ya. Sebenarnya film Pangku ini bercerita tentang apa sih? Mungkin karena berangkat dari saya punya pengalaman personal dibesarkan oleh seorang orang tua tunggal, gitu, oleh ibu saya gitu. Jadi saya nggak mungkin nggak menambahkan ini dalam penjelasan bahwa film ini juga terinspirasi, walaupun kisah hidupnya berbeda gitu, tapi film ini terinspirasi dari bagaimana perjuangan seorang ibu untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Dasar banget, sangat basic gitu. Memastikan anaknya bisa makan, memastikan anaknya bisa mendapatkan hak pendidikannya dengan baik gitu, dengan segala daya dan upaya yang bisa dilakukan, yang kadang-kadang saya bisa melihat ibu saya kadang-kadang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bukan sebuah pilihan. Ya mau nggak mau itu yang ada di depan mata, ya udahlah dilakukan aja gitu. Yang penting survive, yang penting bisa put food on the table gitu ya, bisa ngasih makan anak, bisa nyekolahin gitu. Itu yang ada pada Sartika. Jadi Sartika sebagai tokoh utama dari film ini, kita akan mengikuti journey perjalanan dia. Dan ini sebuah perjalanan hidup. Ini tuh slice of life. Memang tidak ada sesuatu yang mungkin terlalu over dramatic atau besar gitu ya, nuansa dramatiknya. Tapi buat saya mudah-mudahan itu bisa cukup menyentuh. Jadi intisari dari film ini adalah bagaimana kita mengikuti perjalanan seorang ibu bernama Sartika, seorang perempuan yang kemudian dihadapkan pada situasi kondisi di era di mana Sartika hidup di tahun 98 sampai kemudian masuk era 2000-an di mana ekonomi sedang turun dan lain-lain gitu ya. Dia harus menjalani hidupnya dengan pilihan yang sangat terbatas dan akhirnya pilihan itu semakin mengerucut dan semakin tidak ada pilihan selain mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Wow, oke. So, ini bisa dibilang kayak dari konsep atau tema yang sederhana, tapi kadang-kadang di balik kesederhanaan ada kompleksitas ya. Jadi mungkin itu yang bisa sama-sama kita saksikan nanti di filmnya. Kita tungguin sama-sama. Dan tadi Reza berapa kali menyebutkan bahwa inspirasinya tuh banyak dari kisah ibu, cerita ibu, sosok ibu gitu. Itu dia kenapa pasti ya dipilih akhirnya lagu ibu yang menjadi soundtracknya. Iya, dari Iwan Fals. Betul. Ini lagu klasik juga loh. Tahun berapa ya dulunya ya ini ya? Ini Om